benar marah sekarang. Anda, Mami An, bawa dia berlutut di aula leluhur. Jangan beri dia makan sampai dia meminta maaf. Qiao Airi mengambil hiasan kepala di tanah. Sayang sekali. Itu rusak. Saya tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Tidak yakin. Qiao Ruosui berteriak dengan marah. Bu, apakah Anda tahu bagaimana saya ditertawakan oleh gadis-gadis lain di Istana Timur kemarin? Mereka bilang aku akan memiliki saudara perempuan yang dibesarkan sebagai budak dan memberitahuku untuk tidak terkontaminasi oleh sikap rendahnya. Sang nyonya besar membanting meja dan berkata, "Siapa yang mengatakan itu? Saya akan bertanya kepada orang tua mereka bagaimana mereka mendidik anak perempuan mereka. Saya ingin melihat, di kota Chang'an, siapa yang berani tidak menghormati putri tertua Tuan Besar An Yuan." Qiao Ruosui berkata dengan sikap tidak yakin. Bahkan jika mereka tidak mengatakan kata-kata seperti itu lagi, mereka akan memikirkannya dalam hati. Aku akan menikah dengan Istana Timur, dan memiliki saudara perempuan yang dibesarkan sebagai budak akan mempengaruhi reputasiku. Kami memiliki begitu banyak peternakan. Dia bisa tinggal di pertanian. Kenapa kamu harus membawanya pulang? Semakin nyonya besar mendengarkan, semakin marah dia. Khawatir Qiao Airi akan sedih. Dia buru-buru memegang tangan Qiao Airi. Airi, kamu pasti merasa sangat dirugikan. Jangan memasukkan omong kosong bodohnya ke dalam hati. Tidak peduli siapa yang membesarkanmu. Kamu adalah putriku yang baik. Qiao Airi tersenyum lega. Saya tidak keberatan. Saya sangat senang. Setelah orang tua angkat saya pergi, saya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai saya lagi. Tapi sekarang aku punya ayah, ibu, nenek, Sister Ruoi, dan Sister Jingqi. Tidak ada alasan bagiku untuk merasa bersalah. Qiao Airi tahu bahwa nyonya besar benar-benar mencintainya dan Qiao Jingqi benar-benar merasa bersalah atas situasinya. Ini sudah cukup. Adapun orang-orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang dia tidak akan menganggap serius kata-kata mereka. Dia tidak akan mengambil kata-kata itu ke dalam hati. Melihat bahwa Qiao Airi sangat bijaksana, nyonya besar semakin kesal pada Qiao Ruosui dan mendesak Mami An untuk segera membawanya ke aula leluhur. Ibu, suara lembut dan lucu seorang anak datang dari luar. Qiao Airi melihat ke atas dan melihat seorang anak laki-laki kecil yang lucu dengan jubah merah berleher bulat berlari-lari. Ketika dia melihat Qiao Airi, dia sedikit terkejut. Sang nyonya besar berkata, "Ali, ini adalah kakak perempuan tertuamu." Anak laki-laki itu memanggilnya kakak dengan manis. Qiao Airi 12 tahun lebih tua dari adik laki-lakinya ini. Dia memberi isyarat kepada Nuomi untuk mengeluarkan kunci umur panjang batu giok bertatahkan emas dan memberikannya padanya. Sang nyonya besar berkata, "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk hadiah ini. Biarkan saya membawa Anda untuk membeli beberapa pakaian dan perhiasan sore ini." "Bu, kamu sudah menyiapkan banyak pakaian dan perhiasan untukku. Itu tidak cukup. Ini musim semi. Jadi Anda harus memakai warna yang lebih cerah. Ruoi, jika Anda bebas di sore hari, mari kita pergi bersama." Qiao Ruoi mengangguk patuh. Qiao Airi berpikir bahwa yang paling sulit bergaul adalah saudara tirinya ini. Namun, meskipun saudari ini baru berusia 14 tahun, dia sopan dan bijaksana, yang mengingatkan Qiao Airi pada mantan guru perempuannya. Di sore hari, Qiao Airi mengikuti nyonya besar ke jalan pusat untuk membeli beberapa perhiasan dan pakaian. "Ibu, hiasan kepala untuk kakak keempat sangat berharga. Jadi aku ingin mencari toko untuk memperbaikinya." "Toko mana yang merupakan toko perhiasan terbaik di Chang'an?" Sang nyonya besar menghela nafas ketika dia memikirkan putri bungsunya yang menyebalkan. "Aku minta maaf atas apa yang dia lakukan padamu, Airi. Tidak perlu untuk memperbaikinya. Aku akan membelikanmu yang baru." "Ibu, aku mendapatkannya dengan banyak usaha. Ini sangat berharga. Sayang sekali jika dibuang." Nyonya besar mengira Qiao Airi tidak ingin membuang-buang uang. Jadi dia membawanya ke toko perhiasan paling populer di Chang'an, Paviliun Harta Karun. Mereka menjual perhiasan terbaik di Chang'an. Qiao Airi memasuki toko dan melihat-lihat perhiasan di sini. Menemukan bahwa perhiasan itu mirip dengan yang dijual di kota Linan.
Dia mengeluarkan hiasan kepala yang dihancurkan oleh Qiao Ruosui dan bertanya kepada seorang anggota staf. Apakah Anda memiliki pengrajin emas keras yang dapat memperbaiki hiasan kepala mutiara ini? Emas keras. Apakah ini teknik pembuatan perhiasan baru yang ditemukan di selatan? Penjaga toko buru-buru datang. Ini benar-benar emas yang keras. Jenis emas ini sangat berharga. Saya kira hiasan kepala ini menghabiskan setidaknya 10.000 tael perak kan? Permaisuri terkejut. Qiao Airi mengangguk dan berkata, ini emas keras. Apakah Anda memiliki pengrajin yang dapat memperbaikinya? Penjaga toko berkata, belum ada emas keras di Chang'an. Emas keras biasanya tidak akan pecah seperti ini. Jadi benda ini pasti telah dihancurkan dengan sangat keras. Qiao Airi berkata tanpa daya. Lupakan saja. Saya akan memperbaikinya setelah saya kembali ke Linan. Sang nyonya besar meminta penjaga toko untuk mengeluarkan perhiasan terbaru yang dimiliki toko dan membiarkan Qiao Airi memilih sesuka hati. Qiao Airi benar-benar tidak menyukai perhiasan. Tetapi dia tidak ingin mengecewakan nyonya besar. Berpura-pura tertarik. Dia mengambil 4 hingga 5 potong dan kemudian memilih satu set perhiasan untuk nyonya besar. Ibu, kamu terlihat sangat cantik dengan perhiasan ini. Nyonya besar sangat senang mendengarnya. Jadi dia dengan murah hati membayarnya. Saya baru saja melihat kereta dari rumah Tuan Besar An Yuan. Apakah putri sulung mereka yang dibesarkan sebagai budak yang tumbuh di pedesaan telah kembali? Wanita vulgar seperti itu. Saya khawatir cepat atau lambat. Dia akan jijik oleh orang-orang di rumah Tuan Besar An Yuan setelah datang ke Chang'an. Sekelompok gadis bangsawan dengan pakaian warna-warni mengguncang penggemar mereka, tertawa dan berbicara dengan suara kecil. Nyonya besar sedang memetik perhiasan dengan penjaga toko di toko sehingga dia tidak mendengar kata-kata ini. Tetapi Qiao Airi mendengarnya dengan jelas. Qiao Ruoi berkata, saudari, jangan pedulikan mereka. Mereka tidak lain hanyalah sekelompok sok. Pejabat paling senior di antara para tetua dari orang-orang itu tidak lebih dari seorang wakil menteri. Mereka hanya iri padamu. Qiao Airi tersenyum pada Qiao Ruoi. Oke. Aku akan mengabaikan mereka. Di usia yang begitu muda, mereka sudah berbicara dengan sangat kejam. Memperhatikan orang-orang seperti ini akan merendahkan dirinya sendiri. Perburuan musim semi akan datang dalam beberapa hari. Saya mendengar bahwa putra mahkota akan pergi berburu musim semi tahun ini. Putra mahkota telah menerima upacara caping dan akan memilih istri dan selirnya. Kita tidak bisa menjadi putri mahkota. Tapi jika kita bisa menjadi selirnya, Qiao Airi dikejutkan oleh keberanian para gadis di Chang'an. Mereka bahkan berani mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Qiao Ruoi berkata kepada Qiao Airi, Yang Mulia sangat mencintai putra mahkota. Jadi bahkan hanya menjadi selirnya berarti masa depan yang cerah. Jadi Sister Ruosui, setelah putra mahkota kembali, banyak gadis bangsawan di Chang'an terlibat konflik satu sama lain. Qiao Ruoi juga tertawa. Tepat sekali. Sangat tampan. Akan ada banyak hal menarik yang terjadi dalam perburuan musim semi tahun ini. Suster, saya pikir kita akan bersenang-senang berburu musim semi ini. Qiao Airi merasa geli. Bagaimana denganmu, suster? Tidakkah kamu ingin mencapai langit dalam satu langkah? Qiao Ruoi berkata, ayah adalah seorang adipati, seorang marsal dan menteri pertahanan. Keluarga kami sudah sangat tinggi di Chang'an. Jadi mengapa repot-repot mengambil risiko? Qiao Airi akhirnya mengerti mengapa Tuan Besar An Yuan begitu berkuasa di Chang'an. Ternyata posisinya begitu tinggi. Tidak heran jika neneknya meminta ibunya untuk menekan keluarga suami Qiao Jingqi agar memperlakukan Qiao Jingqi dengan baik, yang membuatnya lega. Setelah nyonya besar menyelesaikan tagihan, dia membawa Qiao Airi ke toko pakaian, di mana banyak wanita muda bangsawan memilih pakaian mereka, yang sebagian besar datang untuk menjahit pakaian berkuda. Di dinasti Tang, orang-orang menjunjung tinggi seni militer, sehingga kebanyakan wanita bisa menunggang kuda. Perburuan musim semi sudah dekat.
begitu banyak wanita muda datang untuk menyesuaikan diri dengan pakaian berkuda. Sang nyonya besar juga memberikan satu set pakaian berkuda yang dibuat khusus untuk Qiao Airi. Melihat ini, dia buru-buru menolak. Ibu, aku tidak bisa menunggang kuda, itu tidak masalah. Putri saya harus memiliki apa yang dimiliki putri orang lain. Ketika nyonya besar dan Qiao Airi masuk, mereka menarik perhatian banyak wanita dan gadis. Salah satu wanita datang dan berkata, "Nyonya besar An Yuan, ini putri kedua Anda, kan? Dia sangat mirip denganmu. Seolah-olah dia dibesarkan olehmu secara pribadi." Qiao Airi menyadari bahwa wanita ini terlihat sedikit mirip dengan gadis yang baru saja menghinanya. Qiao Ruoi berbisik padanya. Dia adalah istri seorang wakil menteri pertahanan. Anda baru saja melihat putrinya di paviliun harta karun. Nyonya besar senang ketika orang lain memuji putrinya. Ya, Airi. Baik itu temperamen atau penampilan. Mirip dengan saya ketika saya masih muda. Qiao Ruoi juga tertawa. Tepat sekali. Sangat tampan. Akan ada banyak hal menarik yang terjadi dalam perburuan musim semi tahun ini. Suster, saya pikir kita akan bersenang-senang berburu musim semi ini. Qiao Airi merasa geli. Bagaimana denganmu, suster? Tidakkah kamu ingin mencapai langit dalam satu langkah? Qiao Ruoi berkata, ayah adalah seorang adipati, seorang marsal dan menteri pertahanan. Keluarga kami sudah sangat tinggi di Chang'an. Jadi mengapa repot-repot mengambil risiko? Qiao Airi akhirnya mengerti mengapa Tuan Besar An Yuan begitu berkuasa di Chang'an. Ternyata posisinya begitu tinggi. Karena sudah begitu kuat, dia benar-benar tidak harus bergantung pada putrinya untuk memajukan karirnya. Tidak heran jika neneknya meminta ibunya untuk menekan keluarga suami Qiao Jingqi agar memperlakukan Qiao Jingqi dengan baik, yang membuatnya lega. Setelah nyonya besar menyelesaikan tagihan, dia membawa Qiao Airi ke toko pakaian, di mana banyak wanita muda bangsawan memilih pakaian mereka, yang sebagian besar datang untuk menjahit pakaian berkuda. Di dinasti Tang, orang-orang menjunjung tinggi seni militer, sehingga kebanyakan wanita bisa menunggang kuda. Perburuan musim semi sudah dekat. Begitu banyak wanita muda datang untuk menyesuaikan diri dengan pakaian berkuda. Sang nyonya besar juga memberikan satu set pakaian berkuda yang dibuat khusus untuk Qiao Airi. Melihat ini, dia buru-buru menolak. Ibu, aku tidak bisa menunggang kuda, itu tidak masalah. Putri saya harus memiliki apa yang dimiliki putri orang lain. Ketika nyonya besar dan Qiao Airi masuk, mereka menarik perhatian banyak wanita dan gadis. Salah satu wanita datang dan berkata, Nyonya besar An Yuan, ini putri kedua Anda, kan? Dia sangat mirip denganmu. Seolah-olah dia dibesarkan olehmu secara pribadi. Qiao Airi menyadari bahwa wanita ini terlihat sedikit mirip dengan gadis yang baru saja menghinanya. Qiao Ruoi berbisik padanya. Dia adalah istri seorang wakil menteri pertahanan. Anda baru saja melihat putrinya di paviliun harta karun. Nyonya besar senang ketika orang lain memuji putrinya. Ya, Airi. Baik itu temperamen atau penampilan. Mirip dengan saya ketika saya masih muda. Nyonya Lin menghela nafas. Kamu pasti sangat menderita. Gadis malang. Tetapi untungnya, setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Nona kedua, tolong pelajari etiket dengan keras agar tidak mempermalukan Tuan Besar Mansion. Qiao Airi hanya berkata, saya tidak pernah menderita. Orang tua angkat saya memperlakukan saya seperti biji mata mereka. Juga, mereka telah lama membebaskan diri dari perbudakan. Tapi putrimu terus memanggilku gadis yang dibesarkan sebagai budak. Bolehkah saya bertanya, Nyonya? Apakah menurut putri Anda dokumen pemerintah itu tidak valid? Nyonya Lin tampak sangat malu. Mendengar ini, Nyonya besar langsung kesal. Apakah Nona Lin benar-benar mengatakan itu barusan? Bab 7. Dapatkan suami baru untuk Airi. Qiao Airi mengangguk. Dia tidak pernah menelan hinaan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Tetapi karena Nyonya Lin telah memprovokasi dia, jika dia mentolerirnya, orang lain akan berpikir dia penurut. Semua orang di Tuan Besar Mansion semua merasa bersalah padanya. Dengan mereka di belakangnya,
Qiao Airi tidak harus mentolerir orang ini sama sekali. Tidak peduli orang macam apa dia, Nyonya Lin tidak dalam posisi untuk menceramahinya. Dan wanita ini jelas menyiratkan bahwa dia vulgar. Wajah Nyonya besar menjadi gelap. Dia kemudian berkata, "Nih, Lin, kamu benar-benar mendidik putrimu dengan baik." Dengan itu, dia membawa Qiao Airi dan Qiao Ruoi kembali ke Tuan Besar Mansion. Setelah mereka memasuki Tuan Besar Mansion, petugas itu bergegas maju dan berkata, "Nyonya, Tuan Besar sudah kembali." Dan dia secara khusus menyisihkan 2 jam waktunya untuk melihat nona ketiga hari ini. Perburuan musim semi sudah dekat, jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk kembali dalam waktu dekat. Perburuan musim semi adalah peristiwa penting di dinasti Tang di mana kaisar akan memimpin pejabat sipil dan militer untuk berburu. Di antara 4 acara perburuan besar di tahun itu, perburuan musim semi adalah yang paling penting. Qiao Airi mengikuti Nyonya besar ke sebuah aula dan melihat seorang pria tampan dan agung yang tampak masih muda. Dalam baju besinya, sepertinya dia baru saja kembali dari barak. "Apakah dia Airi?" Mendengar kata-kata itu, Qiao Airi segera berlutut dan berkata, "Ayah, saya Airi." Tuan Besar An Yuan buru-buru membantu Qiao Airi berdiri dan berkata, "Bangunlah dengan cepat." "Maaf, putriku." Sang Nyonya besar mendengus. Tuan Besar An Yuan harus disalahkan atas penderitaan putrinya. Jika dia tidak memanjakan pelacur kecil itu, putrinya tidak akan terpisah darinya selama bertahun-tahun. Untungnya, orang tua angkat putrinya memperlakukannya dengan baik. Terlebih lagi, mereka berada dalam masa yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Sehingga Airi tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Qiao Airi tidak bangun. Dia malah membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras. Berkata, "Ayah, tolong bantu saya menemukan Tuan Er kembali." Tuan Besar An Yuan bertanya dengan heran. "Tuan Er?" Qiao Airi menceritakan apa yang terjadi di Linan. Itu membawa Tuan Er kecangan beberapa bulan yang lalu. Dan apa yang dikirim kembali ke Linan hanyalah surat cerai. Tuan Besar An Yuan mengepalkan tangannya. "Bastard. Beraninya pria itu menghina putriku seperti ini. Jangan khawatir, aku akan menyuruh anak buahku untuk mencari anakmu. Meskipun ada banyak bangsawan di kota Chang'an, mudah untuk menemukan seseorang yang telah hilang selama 3 tahun dan kembali dengan seorang anak. Yah, saya ingat Yang Mulia baru saja kembali dari selatan dengan seorang anak berusia 2 tahun. Sang Nyonya besar mendengus. Bahkan jika kamu ingin menjadi ayah mertua putra mahkota, kurasa putriku tidak seberuntung itu. Bagaimana mungkin putra mahkota menikah dengan keluarga pedagang? Kamu pasti sedang bermimpi." Tuan Besar An Yuan merasa sangat bersalah pada istrinya. Jadi dia telah menghindarinya dalam beberapa bulan terakhir. Dia hanya berkata, "Saya tidak mengatakan bahwa pria itu adalah putra mahkota. Saya hanya memberi contoh." "Airi, tunggu saja di Tuan Besar Mansion. Saya akan meminta anak buah saya menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Jadi jangan khawatir." Bagaimana mungkin Qiao Airi tidak khawatir? Tapi di Chang'an, yang bisa dia andalkan hanyalah Tuan Besar Mansion. Meskipun dia punya uang, di Chang'an, uang tidak bekerja sebaik kekuasaan. "Terima kasih Ibu." "Terima kasih Ayah." Setelah Qiao Airi pergi, Tuan Besar An Yuan berkata kepada Nyonya besar, "Yang Mulia tampaknya berniat untuk membiarkan Ruo Sui menikah dengan Istana Timur. Tapi ku dengar dia dihukum? Dia dimanjakan olehmu. Aku sudah membicarakannya dengan ibu. Ruo Sui tidak cocok untuk menikah dengan Istana Timur. Keluarga kami tidak harus terlibat dalam pertarungan harem di Istana Timur." Tuan Besar An Yuan berpikir dengan cara yang sama. Ya, mungkin bukan hal yang baik bagi Ruo Sui untuk menikah dengan Istana Timur. Sebagai putriku, dia tidak perlu menikah hanya demi kekuasaan. Dapatkan dia tunangan. Sang Nyonya besar berkata dengan cemberut. Sudah waktunya untuk mendapatkan tunangannya. Tetapi Airi lebih tua darinya. Dan dia baru saja kembali. Jadi aku ingin dia tinggal di sisiku lebih lama. Saya tidak ingin membiarkan dia menikah begitu cepat. Tetapi jika dia belum menikah, tidak pantas membiarkan Ruo Sui menikah terlebih dahulu. Kalau begitu dapatkan tunangan Airi dulu.
Pilih seorang sarjana yang memiliki kepribadian yang baik dan tidak keberatan dengan pernikahan sebelumnya. Anda bisa membuat mereka bertunangan terlebih dahulu dan mengadakan pernikahan untuk mereka dalam 2 tahun. Qiao Airi tidak tahu bahwa orang tuanya sudah merencanakan untuk memilihkan suami baru untuknya. Dia pergi untuk memberitahu bawahan Tuan Besar An Yuan seperti apa rupa si brengsek itu. Qiao Airi belajar guqin, catur, kaligrafi, dan melukis sejak dia masih kecil. Dia telah mempelajari semuanya dengan baik, kecuali melukis. Dengan pemikiran itu, dia menggambar garis kasar dengan kuas tinta sebelum berkata dengan puas, "Seperti inilah dia." Bawahan Tuan Besar An Yuan mengambil potret itu, merasa kasihan pada Qiao Airi. Mengapa Nona menikah dengan pria jelek seperti itu? Dan dia bahkan berani menceraikannya? Nona, jangan khawatir. Saya akan menemukan tuan kecil sesegera mungkin. Sebelum perburuan musim semi, pesta melihat bunga akan diadakan di istana. Dan acara itu dimaksudkan untuk memilih istri dan selir bagi para pangeran. Namun, kali ini perjamuan melihat bunga diadakan oleh janda ratu dan selir kekaisaran Xian. Dengan ratu tidak berpartisipasi. Jadi beberapa wanita bangsawan tidak begitu tertarik. Tidak ada sungai yang cukup lebar ketika Anda telah menyeberangi laut. Pangeran mana yang bisa dibandingkan dengan putra mahkota? Kebetulan hari perjamuan melihat bunga adalah hari yang sama ketika Tuan Besar Mansion akan menyelenggarakan perjamuan untuk kehilangan kedua mereka. Para wanita dan gadis bangsawan di Chang'an semuanya menggunakan perjamuan di istana Tuan Besar An Yuan sebagai alasan untuk menolak pesta yang diadakan oleh selir kekaisaran Xian. Apakah wanita bangsawan di cermin ini benar-benar dia? Gaun pada dirinya sangat indah dan indah seperti yang dikenakan peri. Bahkan sepatu bordirnya dihiasi dengan 2 mutiara besar. Dalam pakaian ini, dia terlihat sangat elegan dan mulia. Nona. Tidak bagus. Nona ketiga dari rumah Tuan Besar Qin dan Putri Fulu datang hari ini. Yingtao bergegas masuk dan melapor dengan panik. Qiao Airi bertanya, apakah itu buruk? Hongling menjelaskan kepada Qiao Airi. Ada banyak kelompok besar dan kecil di antara para wanita bangsawan di ibu kota. Dan 2 kelompok terbesar masing-masing dipimpin oleh Qin Miao Miao, nona ketiga dari istana Tuan Besar Qin. Dan satu-satunya putri-putri Zhou An, Putri Fulu. Putri Zhou An adalah saudara perempuan kaisar dan putri kecil kesayangan Ibu Suri. Dia mengalami kesulitan melahirkan Putri Fulu. Jadi dia hanya memiliki putri ini. Karena itu, dia sangat menyayanginya. Putri Fulu dikenal sebagai dandi wanita pertama di Chang'an. Putri-putri pejabat militer dikepalai oleh Putri Fulu. Di sisi lain, nona ketiga dari rumah Tuan Besar Qin terkenal karena bakatnya dalam sastra dan sikap anggunnya sejak kecil, dan telah menjadi model wanita bangsawan. Oleh karena itu, dia adalah kepala putri pejabat sipil yang menyebut diri mereka bangsawan atau mereka yang mencoba bertindak seperti bangsawan. Setiap kali kedua pihak bertemu, itu seperti berlian yang dipotong. Pasti akan ada masalah. Mendengar ini, Qiao Airi hanya tersenyum. Kota Chang'an benar-benar hidup. Di gerbang Tuan Besar Mansion, Putri Fulu turun dari kudanya dan melihat Nona Qin yang baru saja turun dari kereta. Dia menggoda. Qin ketiga, apakah kamu datang sepagi ini hari ini untuk melihat gadis yang seharusnya menjadi saudara iparmu? CK, kamu selalu mengaku sebagai kepala gadis bangsawan. Tapi sayangnya, kamu memiliki seorang gadis budak sebagai saudara iparmu. Nona Qin menggoyangkan kipasnya dengan keras dan berkata, saya tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang terobsesi untuk menikahi sepupunya, putra mahkota. Selain itu, putra mahkota benar-benar melarangnya memasuki istana timur jika dia menyesatkan cucu kekaisaran kecil. Fulu dan Qin Miao Miao akan mencoba yang terbaik untuk saling mempermalukan setiap kali mereka bertemu. Tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Fu sangat marah. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Darah budak akan mengalir di pembuluh darah keturunan keluarga Qin Anda selamanya. Saat itu, Qiao Jingqi kebetulan turun dari kereta, dan matanya langsung merah ketika mendengar ini.
Fulu melihat sekilas Qiao Jingqi dan menginjak kakinya. Ah tidak, jangan menangis. Saya sedang berbicara tentang Qin ketiga. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Pertengkaran di gerbang berpindah dari mulut para pelayan ke telinga Qiao Airi. Pada saat itu, Qiao Airi memiliki firasat bahwa perjamuan hari ini akan sangat meriah. Ketika dia keluar, para wanita dan gadis bangsawan semua kagum. Dia cantik, gadis-gadis yang tumbuh di selatan semuanya terlihat sangat lembut. Dia layak menjadi putri Tuan Besar An Yuan. Lihat betapa anggunnya dia. Dia sama sekali tidak terlihat tumbuh di pedesaan. Bab 8. Cucu kekaisaran kecil disebut Tuaner juga kata-kata menyanjung ini tentu diucapkan di hadapan Nyonya Besar. Nyonya Besar sangat senang mendengar mereka. Tetapi dia tidak tahu begitu dia pergi. Banyak orang menoleh dan berbisik kepada teman-teman mereka. Penampilannya yang cantik adalah ilusi yang dibuat dengan uang. Bahkan seorang pengemis akan terlihat seperti peri dalam gaun brokat awan itu. Dia hanya seorang gadis pedesaan. Aku ingin tahu kapan Tuan Besar Mansion akan mengusirnya. Qiao Airi dengan patuh mengikuti Nyonya Besar untuk menyapa para tamu dan mencoba mengingat identitas mereka. Mungkin sulit bagi orang lain untuk mengingat begitu banyak orang sekaligus. Tetapi Qiao Airi telah memimpin sebuah restoran selama 3 tahun. Jadi dia memiliki ingatan yang baik. Setelah memperkenalkan para wanita, Nyonya Besar meminta Qiao Jingqi untuk membawanya bermain dengan para gadis. Nyonya Besar An Yuan, di mana Sister Ruo Sui? Kenapa dia absen di hari besar seperti itu? Orang yang berbicara adalah Li Lingling, putri Earl Cheng'en. Nyonya Besar benar-benar tidak menyukai gadis ini. Tetapi Ruo Sui menganggapnya sebagai sahabatnya. Dia sakit. Jadi dia tidak bisa hadir hari ini. Qiao Jingqi membawa Qiao Airi untuk bertemu dengan gadis-gadis bangsawan. Tetapi banyak dari mereka menghindar seolah-olah mereka berdua adalah monster. Beberapa orang mengambil inisiatif untuk menjilat mereka. Tetapi kebanyakan dari orang-orang ini memiliki ayah yang bekerja di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Tuan Besar An Yuan. Tetapi kebanyakan dari orang-orang ini memiliki ayah yang bekerja di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Tuan Besar An Yuan. Qiao Jingqi membawa Qiao Airi ke adik iparnya, Nona Qin ketiga. Qin Miao Miao masih marah. Tapi dia tidak bisa melampiaskan pada adik iparnya yang lembut. Jadi dia berteriak pada Qiao Airi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk menertawakan saya? Qiao Airi. Jika Anda bersedia menjadi teman saya dan membantu saya mengajari Fulu pelajaran yang baik, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Jika kamu adalah temannya, kamu harus tahan dengan temperamen buruknya setiap hari. Putri Fulu berjalan ke Qiao Airi. Sungguh pesolek. Putri Fulu berkata, apakah kamu juga bukan pesolek? Jika tidak, mengapa Anda tidak mendapatkan tempat pertama dalam ujian kekaisaran? Jika Anda melakukannya, saya akan meminta paman kekaisaran saya untuk menjadikan Anda seorang perdana menteri wanita. Berhenti menyombongkan diri, oke? Yang mulia bahkan tidak mengizinkan Anda menikahi putra mahkota. Jangan berbicara seolah-olah yang mulia dekat dengan Anda. Qin Miao Miao memukul paku di kepala. Qiao Airi memandang Fulu dan Qin Miao Miao. Mereka benar-benar berbeda dari wanita bangsawan di ibu kota yang dia bayangkan. Fulu tidak bisa mengalahkan Qin Miao Miao dalam topik ini. Jadi dia mencoba menyelamatkan muka ketika dia bertanya kepada Qiao Airi. Hei, teman siapa yang kamu pilih? Qiao Airi dengan ragu bertanya dengan nada tenang. Tidak bisakah aku memilih? Tidak.
Qin Miao Miao dan Fulu berteriak pada saat bersamaan. Qiao Airi sudah menjadi seorang ibu. Jadi dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertengkaran kekanak-kanakan kedua gadis kecil ini. Putuskan dengan cepat. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa dianggap enteng. Jadi Qiao Jingqi berkata, "Kakak ketiga, hentikan. Perjamuan akan segera dimulai." Setelah Qiao Jingqi membawa Qin ketiga pergi, gadis-gadis lain bubar. Dengan kepergiannya, hanya Putri Fulu yang menghampiri Qiao Airi dan bertanya, "Sudahkah kamu memutuskan ingin menjadi teman siapa?" Tetapi pada saat ini, suara Li Lingling, Putri Earl Cheng'en, terdengar. Si bodoh Qiao Ruosui ditipu olehku lagi. Dia memprovokasi saudara perempuannya, menyebabkan dia dihukum dan dimarahi oleh Nyonya Besar An Yuan. Saya memiliki satu pesaing yang lebih sedikit sekarang. Tapi bagaimana dengan Putri Fulu? Bagaimana dia? Pesolek wanita pertama di Chang'an. Layak menjadi putra mahkota? Fulu langsung kesal. Jika aku tidak layak untuk putra mahkota, apakah dia layak? Earl Cheng dan keluarganya hanyalah sekelompok brengsek. Qiao Airi ingin mengatakan, nenekmu juga dari rumah Earl Cheng'en. Tapi dia takut dia akan dipenggal karena mengatakan itu. Namun, mungkin karena dorongan Li Lingling, Qiao Ruosui sangat membencinya. Pria tampan bisa sangat berbahaya. Fulu membawa Qiao Airi lebih dekat untuk mendengar apa yang Li Lingling dan pelayannya katakan dengan lebih jelas. Li Lingling berkata kepada pelayan itu, temukan cara untuk terus menabur perselisihan antara Qiao Ruosui dan nona pedesaan. Sang nyonya besar sangat mencintai nona pedesaan. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan Qiao Ruosui menikah dengan Istana Timur. Nona, mengapa Anda sangat peduli dengan Qiao Ruosui? Li Lingling berkata, aku mencoba segala cara untuk mendekati pelacur kecil di Istana Timur itu. Tetapi dia terus-menerus mengabaikanku. Tetapi dia memanggil Qiao Ruosui ibu. Jadi saya memberitahu Qiao Ruosui bahwa ini akan merusak reputasinya. Dan seperti yang saya harapkan, dia mulai tidak menyukai kecil itu. Jika Qiao Ruosui memenangkan hati bastard kecil itu, mengingat betapa kuatnya ayahnya, dia hampir pasti akan menjadi putri mahkota. Semakin Fulu mendengarkan, semakin marah dia. Dia berjalan di sekitar bukit buatan dan menghadapi Li Lingling. Hebat. Beraninya kau menyebut Tuan R.A. Bastard. Saya harus melaporkan ini kepada sepupu kekaisaran saya. Qiao Airi tercengang ketika dia mendengar Tuan R. Li Lingling berkata dengan nada menghina. Selain kamu, siapa lagi yang pernah mendengarnya? Saya dapat mengatakan bahwa Anda menjebak saya. Putri Fulu melihat ke belakang dan menarik Qiao Airi keluar. Airi juga mendengarnya. Anda menjebak Qiao Ruosui dengan trik kotor. Tuan Besar An Yuan tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Li Lingling berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dan pergi. Putri Fulu meludah. Tidak heran Tuan R tidak menyukainya. Melihat Qiao Airi tertegun, dia bertanya, Qiao Airi, ada apa denganmu? Qiao Airi bertanya dengan suara serak. Putri Fulu, Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Muda Istana Timur bernama Tuan R, kan? Putri Fulu mengangguk. Ya, Tuan R adalah nama kesayangannya. Tapi paman kekaisaran saya belum memberinya nama resmi. Sepupu kekaisaran saya mengatakan bahwa seorang pendeta Tao di selatan pernah menyuruhnya untuk tidak memberi Tuan R nama sampai dia berusia 3 tahun. Dia dipanggil Tuan R karena dia lahir di festival pertengahan musim gugur dan terlihat seperti adonan. Ketika Qiao Airi mendengar ini, sepertinya ada guntur yang bergemuruh di telinganya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Putra mahkota hilang selama 3 tahun di selatan. Putranya berusia 2 tahun. Tuan R juga berusia 2 tahun. Dan mereka berdua memiliki sepasang mata Phoenix. Cucu kaisar mengira saudara perempuannya sebagai ibunya. Ulang tahun mereka berdua di festival pertengahan musim gugur. Melihat ekspresi aneh Qiao Airi, Fulu buru-buru bertanya, ada apa denganmu? Mengapa kamu meneteskan air mata semudah Qiao Jingqi? Oke. Aku tidak akan memaksamu menjadi temanku lagi. Aku paling takut pada gadis yang menangis. Jangan menangis.
Qiao Airi mengulurkan tangan dan menyentuh sudut matanya. Tidak heran dia memberinya surat cerai. Bagaimana mungkin dia bisa membuat putra mahkota menikah dengan keluarganya? Tetapi jika Tuaner adalah cucu kaisar, bagaimana dia bisa merebutnya kembali? Putri Fulu, saya ingin menjadi teman Anda. Tetapi bisakah Anda membantu saya? Saya ingin melihat cucu kekaisaran kecil. Aku hanya ingin melihatnya. Dia hanya ingin memastikan apakah cucu kekaisaran kecil itu tuanernya. Putri Fulu memandang Qiao Airi. Hah? Apakah kamu ingin menjadi putri mahkota juga? Qiao Airi menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Jika putra mahkota tidak brengsek itu, dia tidak layak. Tetapi jika putra mahkota adalah si brengsek itu, maka dia bahkan lebih tidak mungkin untuk menikah dengan Istana Timur. Tidak hanya dia tidak akan menikah dengannya, dia juga harus menyembunyikan identitasnya. Bagaimana jika Bestard itu ingin membunuhnya untuk membungkamnya? Lalu mengapa kamu ingin melihat cucu kekaisaran kecil? Qiao Airi berkata, sebagai temanmu, aku ingin mengingatkan cucu kekaisaran kecil untuk berhati-hati dengan wanita jahat tadi. Oh, itu bagus. Saya akan membawa Anda untuk melihat cucu kekaisaran kecil dalam perburuan musim semi. Kemudian Fulu tiba-tiba mencium wangi di tubuh Qiao Airi. Parfum apa yang kamu gunakan? Baunya enak. Qiao Airi menjawab. Ini melati segar dari selatan. Jika Anda suka, saya akan meminta pelayan saya untuk memberi Anda beberapa. Anda bisa membuat teh dengannya atau memasukkannya ke dalam sachet Anda. Persahabatan anak perempuan bisa dimulai dari berbicara tentang sachet, pemerah pipi dan gosip di Linan dan Chang'an. Pada akhirnya, dia dan Fulu seperti teman baik yang sudah lama saling kenal. Setelah Qiao Airi kembali ke kamarnya, dia menghitung dengan jarinya berapa hari tersisa sebelum perburuan musim semi. Ketika perburuan musim semi dimulai, dia akan dapat melihat cucu kekaisaran kecil. Kemudian dia bisa mengetahui apakah Tuaner itu adalah tuannya. Bab 9. Ginseng Milenium. Semua orang di kota Chang'an berkata bahwa perburuan musim semi tinggal beberapa hari lagi. Tetapi Qiao Airi menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa masih ada setengah bulan lagi. Qiao Airi tidak mau menunggu setengah bulan. Tapi bagaimana dia bisa memasuki istana kekaisaran dengan statusnya saat ini? Tanpa dipanggil. Dia tidak bisa memasuki istana kekaisaran sama sekali. Juga tidak bisa memasuki istana timur. Perburuan musim semi adalah satu-satunya kesempatannya. Tidak peduli betapa dia merindukan Tuaner. Dia harus menunggu sampai perburuan musim semi untuk memiliki kesempatan melihat cucu kekaisaran kecil. Keesokan harinya, Airi pergi ke halaman Nyonya Besar. Tepat ketika dia hendak memasuki ruangan, dia melihat Qiao Ruosui menangis di pangkuan Nyonya Besar. Sang Nyonya Besar terlihat sangat tertekan. Ruosui, aku tidak pernah mengatakan aku tidak menginginkanmu. Aku hanya ingin kamu bersikap lebih baik pada adikmu. Lagi pula, Tuan Besar Mansion berutang banyak padanya. Qiao Ruosui berkata dengan air mata. Jadi, Anda ingin merusak reputasi saya untuknya, Ibu. Aku juga putrimu. Hanya karena Anda berutang padanya bukan berarti saya harus menderita. Aku tidak berutang apapun padanya. Dia harus bersyukur bahwa Tuan Besar Mansion memberinya makanan dan pakaian. Apakah Tuan Besar Mansion harus menjadikannya putri mahkota untuk menebusnya? Dia di sini hanya untuk menagih hutang. Pada saat itu, Qiao Airi memasuki ruangan dan berkata, Ibu, kamu tidak perlu merasa berhutang padaku. Dan suster, saya di sini bukan untuk menagih hutang. Meskipun anggota keluarga Qiao telah menggertakku, itu hanya karena status wanita di Linan tidak setinggi di sini. Aku masih bisa hidup dengan baik bahkan jika aku meninggalkan Tuan Besar Mansion. Lagi pula, saya memiliki seluruh jalan di Linan. Bahkan jika Myriad Taste tidak bisa dibuka lagi, aku masih memiliki banyak properti. Jadi aku tidak perlu bergantung pada Tuan Besar Mansion. Saya masih tinggal di Tuan Besar Mansion karena setelah orang tua angkat saya pergi, saya sangat merindukan mereka. Jadi dewa mengasihani saya. Airi, aku tidak hanya merasa berhutang padamu tapi aku juga mencintaimu. Jenis cinta yang dimiliki seorang ibu untuk putrinya. Begitu aku melihatmu, aku tahu kau adalah putriku, gadisku.
Jangan bilang kamu ingin pergi lagi. Qiao Airi memeluk nyonya besar dan berkata, Ibu, aku tahu kamu mencintaiku. Qiao Ruosui sangat marah. Dia ingin membuat ibunya merasa bersalah padanya, sehingga dia akan mengabulkan apapun yang dia minta. Tetapi dengan beberapa patah kata, Qiao Airi merusak rencananya. Wanita vulgar dari pedesaan ini benar-benar licik. Pada saat ini, Qiao Ruoi masuk dan menyapa, Ibu, saudari. Sang nyonya besar menyeka air mata dari matanya dan berkata, Ruoi, ibu selirku sakit parah. Dokter mengatakan bahwa dia membutuhkan irisan ginseng milenium. 5 potong saja sudah cukup. Qiao Ruosui mencibir. Apakah dia begitu penting? Bahkan nenek hanya memiliki ginseng 100 tahun. Dan Anda ingin irisan ginseng milenium? Hanya dalam mimpimu. Sang nyonya besar berkata sambil menghela nafas. Ruoi, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan Selirwang. Namun, bahkan di seluruh Chang'an, sangat tidak mungkin menemukan 2 akar ginseng milenium. Mungkin ada beberapa di istana kekaisaran. Tetapi jika nyonya besar janda membutuhkannya, saya dapat memintanya kepada keluarga kerajaan. Namun, jika itu akan digunakan pada Selirwang, itu akan tidak menghormati keluarga kerajaan. Mata Qiao Ruoi merah saat dia berkata, begitu. Terima kasih ibu. Segera setelah itu, nyonya besar memerintahkan pelayannya untuk mengambil beberapa irisan ginseng berusia ratusan tahun. Saya punya beberapa irisan ginseng berusia ratusan tahun di sini. Semoga bisa membantu. Qiao Ruoi berkata dengan suara kecil. Dokter berkata bahwa irisan ginseng 100 tahun sudah tidak berguna. Qiao Airi berkata, Ruoi, tunggu sebentar. Nuomi, dapatkan ginseng milenium saya. Ketika saya berada di Linan, saya kebetulan membeli 1 akar ginseng milenium dari seorang pedagang oriental. Ruoi, ambil dan gunakan dulu. Mata Qiao Ruosui melebar. Kamu gila? Mengapa kamu tidak memberikan ginseng milenium kepada ibu? Daripada menyia-nyiakannya untuk seorang selir kecil? Qiao Airi berkata, saya hanya tahu bahwa ginseng adalah obat, dan obat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan jika itu pengemis di jalan, aku akan menyelamatkannya. Apalagi ibu kandung Ruoi. Mata Qiao Ruoi penuh rasa terima kasih. Setelah Qiao Ruoi mengambil irisan ginseng dan pergi, Qiao Ruosui juga pergi dengan gusar. Sang nyonya besar bertanya kepada Qiao Airi. Airi, saya tidak pernah bertanya berapa banyak uang yang Anda miliki. Menurut Mami An, kamu hampir tidak bisa mempertahankan restoranmu di Linan. Tapi hadiah yang kamu berikan kepada saudara perempuan dan laki-lakimu dan ginseng hari ini semuanya sangat mahal. Qiao Airi tidak menyembunyikannya dari nyonya besar. Saya hanya memiliki myriad taste yang ditinggalkan oleh orang tua angkat saya. Setelah mereka meninggal, si brengsek itu mengambil alih restoran. Dan dia sangat pandai mengelolanya. Jadi kami menghasilkan lebih banyak uang dan membeli 2 toko lagi. Kemudian kami mulai berbisnis dengan pedagang oriental dan menghasilkan banyak uang. Setelah itu, kami membuka toko perhiasan. Saat kami menghasilkan lebih banyak uang, kami membeli seluruh jalan di Linan tahun lalu untuk mengumpulkan uang sewa. Saya takut anggota keluarga Qiao dan pemerintah setempat mengingini kekayaan saya. Jadi saya merahasiakan bisnis ini. Jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa saya pemilik toko ini. Total, saya memiliki penghasilan sekitar 30.000 tael perak setiap bulan. Sang nyonya besar tersentak kaget. Pendapatan bulanan seluruh tuan besar mansion hanya sekitar 30.000 tael. Dan rumah tuan besar An Yuan sudah menjadi salah satu keluarga terkaya di Chang'an. Dia tidak pernah tahu bahwa Qiao Airi sangat kaya. Perburuan musim semi sudah dekat, dan nyonya besar sibuk mengarahkan pelayan dan pelayan untuk berkemas. Baru pada saat itulah Qiao Airi tahu bahwa perburuan musim semi akan dilakukan di padok Istana Gunung Utara. Dan sebagian besar keluarga aristokrat memiliki rumah bangsawan di sekitar sana. Perburuan musim semi akan berlangsung selama 3 hari dan kaum wanita akan tinggal di sana selama 5 atau 6 hari. Istana Timur.
Putra mahkota akhirnya membuat bocah lelaki itu tertidur di pelukannya. Dia meletakkannya di tempat tidur kecil dan menghela nafas. Dia berjalan keluar dan bertanya kepada pengawalnya. Masih belum ada berita tentang Airi? Kami telah mencari di seluruh Linan tetapi gagal menemukannya. Tolong hukum kami, Tuan. Putra mahkota melambaikan tangannya. Lupakan saja. Sudah berhari-hari, dia melihat bulan yang cerah di langit. Itu adalah bulan purnama lagi. Sudah hampir 4 bulan sejak dia meninggalkan Linan. Dia seharusnya membenci wanita itu karena membuatnya menikah dengan keluarganya. Tetapi kadang-kadang dia akan memikirkan wajahnya yang tersenyum. Dia memiliki sepasang mata almond yang indah, yang terlihat sangat cantik dan lembut saat dia tersenyum. The Myriad Taste sangat penting baginya. Jadi mengapa dia pergi dengan tiba-tiba? Perburuan musim semi yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya datang. Satu demi satu gerbong meninggalkan Chang'an. Itu sangat hidup di jalan. Ketika kereta dari rumah Tuan Besar An Yuan pergi, Qiao Ruosui cemberut. Ibu, mengapa kita harus menghibur Qiao Airi untuk pergi ke Gunung Utara dulu? Jika kita pergi setengah hari kemudian, kita bisa melihat putra mahkota menunggang kuda. Qiao Airi bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah putra mahkota akan naik ke padok? Qiao Ruosui menatap Qiao Airi dan berkata, sudah ku bilang. Tidakkah kamu berpikir untuk menjadi putri mahkota? Kamu wanita rendahan yang dibesarkan sebagai budak. Meskipun secara teknis kamu adalah saudara perempuanku, kamu tumbuh di tempat yang vulgar dan tidak layak untuk putra mahkota. Sang nyonya besar memarahi. Ruosui, keluar, Mama. Sang nyonya besar berkata dengan wajah datar. Aku terlalu toleran denganmu. Membuatmu menghina adikmu lagi dan lagi. Kamu tidak akan bergabung dalam perburuan musim semi tahun ini. Qiao Ruosui bingung. Putra mahkota akan datang ke perburuan musim semi. Jadi bagaimana dia bisa absen? Mami, bawa pulang Qiao Ruosui. Nyonya besar menggoyangkan kipasnya dan berkata dengan marah. Qiao Airi tidak mencoba membujuk nyonya besar. Kata-kata Qiao Ruosui memang semakin keterlaluan. Qiao Airi tidak cukup baik untuk menengahi atas nama Qiao Ruosui yang berulang kali menghinanya. Dari dekorasi di dalam, orang bisa tahu seberapa baik nyonya besar memperlakukannya. Nona, nyonya sangat mencintaimu. Dia memarahi nona keempat begitu keras. Dan dia bahkan tidak mengizinkannya datang ke padok karenamu. Yingtao berkata sambil menyortir barang bawaan Qiao Airi. Qiao Airi menghela nafas. Sekarang Qiao Ruosui harus semakin membencinya. Hari mulai gelap. Dan besok Kaisar akan membawa putra mahkota dan cucu kekaisaran kecil ke padok Gunung Utara. Dan kemudian dia akan dapat melihat cucu kekaisaran kecil. Dengan begitu banyak kebetulan, dia hampir yakin bahwa cucu kecil kekaisaran itu adalah tuanernya. Pada malam hari, Qiao Airi berguling-guling, tidak bisa tidur. Dia ingin melihat tuaner, tetapi takut tuaner adalah cucu kecil kekaisaran. Jika si brengsek itu adalah putra mahkota, masuk akal baginya untuk memberinya surat cerai. Bagaimana putra mahkota dinasti Tang bisa menikah dengan keluarga pedagang? Faktanya, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa sikap anggun yang kadang-kadang dia ungkapkan dan kemampuannya menghasilkan uang bukanlah apa yang bisa dimiliki pria biasa. Putri keluarga Xie di Linan pernah berkata bahwa Qiao Airi, seorang gadis dengan kelahiran sederhana, tidak layak untuknya. Nona, Anda belum tidur? Hongling masuk dengan membawa lampu dan bertanya. Apakah kamu gugup tentang perburuan musim semi besok? Yang mulia dan yang mulia adalah orang-orang yang toleran. Anda tidak perlu khawatir tentang perjamuan kerajaan besok. Perjamuan kerajaan? Qiao Airi bertanya. Bisakah saya melihat yang mulia di jamuan makan? Hongling tersenyum dan berkata, tentu, rumah Tuan Besar An Yuan adalah salah satu keluarga bangsawan yang paling penting. Jadi kami tidak akan duduk terlalu jauh dari yang mulia. Anda pasti akan melihat yang mulia dan yang mulia. Qiao Airi tercengang. Kalau begitu, apakah saya akan melihat yang mulia juga? Hongling mengangguk.
Itulah sebabnya setiap gadis bangsawan di Chang'an sibuk membuat pakaian berkuda baru dan membeli perhiasan baru akhir-akhir ini. Semua karena putra mahkota akan menghadiri perburuan musim semi. Qiao Airi sedikit khawatir. Dia ingin melihat Tuan Er. Tetapi dia tidak ingin melihat putra mahkota. Jika putra mahkota benar-benar bastard itu, akankah dia membunuhnya untuk membungkamnya ketika dia mengetahui bahwa dia telah datang ke Chang'an? Sekarang Qiao Airi benar-benar gelisah. Itu agak dingin di pegunungan pada bulan April. Jadi dia tampak pucat setelah malam tanpa tidur. Ketika Nyonya Besar datang ke kamar Qiao Airi dan memperhatikan wajahnya yang pucat, dia menyalahkan Hongling. Mengapa nonamu terlihat begitu kuyu? Hongling menundukkan kepalanya dan berkata, Nyonya, maaf, saya tidak merawat nona dengan baik. Qiao Airi tersenyum pada Nyonya Besar. Ibu, jangan salahkan mereka. Saya tidak bisa tidur tadi malam. Jadi saya merasa sangat lelah hari ini. Bolehkah saya absen dari perjamuan kerajaan hari ini? Saya ingin beristirahat untuk hari ini. Putri mengangguk. Baiklah. Istirahatlah yang baik. Jika Anda butuh sesuatu, minta pelayan memanggil saya. Qiao Airi mengangguk. Baik, Ibu. Pada akhirnya, dia adalah wanita yang rapuh. Tanpa tidur sepanjang malam, Qiao Airi mengantuk sekarang. Jadi dia segera tertidur. Kaisar dan Ratu akan datang ke padok. Jadi kedua sisi jalan dipenuhi oleh penduduk desa di Gunung Utara. Ingin melihat seperti apa rupa Kaisar. Kaisar sangat baik dan tidak melarang rakyat jelata untuk melihat istri dan selirnya. Dengan demikian, orang-orang mulai berkumpul di kedua sisi jalan hanya untuk melihat penampilan para bangsawan. Ini adalah pertama kalinya Nuomi datang ke Chang'an. Jadi Yingtao membawa Nuomi ke sini untuk bersenang-senang. Nuomi melihat dari kejauhan dan mengikuti kerumunan untuk berlutut. Ketika dia melihat ratu yang bahkan lebih cantik dari peri, dia bertanya, Saudari Yingtao, siapa 7 pemuda berjubah piton di depan? Mereka adalah 7 pangeran yang mulia. Dan yang di depan seharusnya yang mulia. Dari kejauhan, Yingtao hanya bisa melihat pakaian mereka tetapi tidak melihat wajah mereka. Jadi dia menebak. Sejak Nuomi datang ke Chang'an, dia telah mendengar dari pelayan kecil di Tuan Besar Mansion tentang betapa tampannya putra mahkota. Tetapi sekarang dia sedikit kecewa. Putra mahkota bahkan tidak setampan mantan suami Nona. Pria di depan sebenarnya adalah junior Tuan Besar Rong. Meskipun dia menemukan bahwa orang-orang salah mengira dia sebagai putra mahkota, dia tidak bisa berhenti dan menjelaskan bahwa dia bukan putra mahkota. Putra mahkota yang sebenarnya telah merebut keretanya dan membuatnya menunggang kuda di bawah terik matahari. Sebagai putra mahkota, bukankah dia bahkan memiliki keretanya sendiri? Ketika Qiao Airi bangun, suara drum terdengar di telinganya. Ketika Nuomi melihatnya bangun, Naomi berkata, Nona, di luar sangat ramai. Saya melihat Yang Mulia dan Yang Mulia. Yang Mulia sangat cantik. Mendengar kata-katanya, Qiao Airi bertanya dengan mengantuk. Kalau begitu, pernahkah Anda melihat Yang Mulia? Nuomi berkata, ya. Para pangeran semuanya menunggang kuda. Masing-masing lebih tampan dari yang lain. Tetapi putra mahkota tidak setampan yang dikabarkan. Dia bahkan tidak 1/10 setampan mantan suamimu. Ketika Qiao Airi mendengar kata-kata Nuomi, dia menyadari bahwa tebakannya salah. Qiao Airi tersipu. Apa yang salah dengannya? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Yang Mulia akan menjadi mantan suaminya? Untungnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang tebakannya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Mungkin itu hanya kebetulan. Di kereta junior Tuan Besar Rong. Bisakah dia bersembunyi di bawah tanah? Kepala penjaga rahasia berkata dengan malu. Yang Mulia, kami telah memeriksa semua izin perjalanan di dermaga dan gerbang kota. Qiao Airi pasti tidak meninggalkan Linan. Mungkin dia menyembunyikan dirinya untuk menghindari masalah dari anggota keluarga Qiao. Jika memungkinkan, putra mahkota benar-benar ingin mencarinya sendiri. Tuan Er semakin menginginkan ibunya di malam hari.
Ketika dia melihat Qiao Ruosui di jalan barusan, dia memanggilnya, "Ibu," dan bahkan menyeretnya ke kereta. Jadi putra mahkota harus pergi ke kereta junior Tuan Besar Rong. Dia sibuk sepanjang malam tadi malam, menyebabkan dia sedikit merindukan Qiao Airi, yang sering membuatnya semangkuk dimsum ketika dia sibuk larut malam, di tengah pemukulan genderang. Kaisar mengumumkan dimulainya perburuan musim semi. Ketika Qiao Ruosui turun dari kereta putra mahkota, tatapan iri yang tak terhitung jatuh padanya. Li Lingling mengepalkan tangannya dengan keras, menyebabkan kukunya menancap jauh ke dalam daging telapak tangannya. Bukankah orang-orang dari rumah Tuan Besar An Yuan datang ke Gunung Utara kemarin? Mengapa Qiao Ruosui datang dengan cucu kecil kekaisaran? Tuan Besar An Yuan mengerutkan kening ketika dia melihat Qiao Ruosui. Qiao Ruosui memegang Tuaner, berpikir bahwa bocah ini agak berat. Saat ini, orang tuanya menyayangi wanita yang dibesarkan sebagai budak dari pedesaan, yang merupakan aib besar baginya. Karena dia tidak bisa mengandalkan orang tuanya lagi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi putri mahkota. Sang nyonya besar bergegas maju dan menyapa putra mahkota. "Terima kasih telah memberi tumpangan pada putriku. Yang mulia." Tuaner bersandar di bahu Qiao Ruosui. Dan ketika dia melihat nyonya besar An Yuan, dia membuka tangannya dan ingin dia memeluknya. Nyonya besar mengalami sakit kepala yang parah, tetapi dia hanya bisa memeluknya. Untuk beberapa alasan, dia sangat menyukai cucu kekaisaran kecil pada pandangan pertama dia melihatnya. Putri Fulu berjalan ke nyonya besar dan bertanya, "Di mana Airi? Mengapa Qiao Airi tidak datang hari ini? Aku ingin membawanya ke Qin Miao Miao untuk mengganggunya." Sang nyonya besar berkata dengan senyum menjilat, "Putri, Airi berasal dari tempat kecil. Tolong jangan beri dia waktu yang sulit. Aku tidak akan memberinya waktu yang sulit. Dia teman baikku." Fulu mengulurkan tangannya dan mengusap wajah cucu kekaisaran kecil itu. "Tuaner, kamu semakin menggemaskan." Tuaner memanggilnya dengan manis, "Bibi." Fulu mengeluarkan kue dan menggodanya. "Tuaner, apakah kamu ingin ikut bermain denganku?" Cucu kekaisaran kecil itu mengangguk dengan tergesa-gesa, mengabaikan halangan para kasim dan pelayan kekaisaran. Fulu membawa Tuaner ke dalam pelukannya dan meninggalkan istana. Dia telah berjanji untuk membiarkan Qiao Airi melihat cucu kekaisaran kecil. Berasal dari pedesaan, Qiao Airi pasti sangat penasaran. Tetapi para kasim dan pelayan kekaisaran tiba-tiba berlutut di depannya ketika Fulu hendak berjalan keluar dari gerbang istana. "Putri, tolong jangan, jika Yang Mulia tahu bahwa Anda mengambil cucu kekaisaran kecil, kami akan..."